Halo guys, hari ini kita berada di Pejeng, Jalan Gubeng, Gepokan loh, Gepokan. Jadi hari ini saya berada di Banjar Gepokan Pejeng. Jadi hari ini saya bersama-sama teman-teman, ada Mang Eo dan lain sebagainya. Kita akan melihat satu pertunjukan namanya Cupa. Dalam rangka masih di rentetan hari ini adalah menyongsong ngaben masal atau kremasi masal yang dilaksanakan dari Desa Pejeng tentunya di Banjar Gepokan. Ya. Kita akan lihat tadi sudah ada beberapa pertunjukan yang hari ini ada persembahan yaitu tari Cupa Gerantang ya, dimana Cupa ini adalah merupakan salah satu yang ciri atau simbol adalah seorang yang rakus, yang tamak dan juga banyak makan. Kita coba lihat ya. Sekarang kau lagi jalan. Sanding nggak? Sanding nggak? Yang Oke, nah saat ini saya sudah bersama beli yang Apri. Beli Apri. Ya, Beli Apri. Nah, beliau ini yang akan menarikan tarian Cupa. Ya. Sih sebenarnya Cupa dulu sebenarnya. Cupa itu Swastiastu Dungun ya, sareng seton Kapiot Bali. Ya. Di tiang sareng Apri, banyak yang sakeng kerto payangan. Mengenai tentang sekilas tentang Cupa. Ya. Cupa itu sebenarnya sih mencerminkan karakter antaranya Ruwo Binedo. Ruwo Binedo. Ya, dan itu adalah dua sisi yang berbeda. Ya, antara si Cupa dengan si Gerantang. Nah, Cupa sendiri digambarkan sebagai seorang yang dengan ciri-ciri rakus, perut tamak, perutnya besar, istilah cara bari daya yang picik lah. Ya. Berbeda dengan si peran si Gerantang yang dicerminkan dengan ganteng, baik hati, serba baik lah dia. Serba baik. Ya. Nah, yang saat ini yang mau ditarikan liriki Cupa Gerantang apa yang beda? Kalau saat ini sesuai dengan situasi dan lakon yang harus diperankan saat ini melampan Cupa Kesuargaan. Cupa Kesuargaan. Ya. Itu menurut sampaikan apa, Be? Kesan yang pengen disampaikan si Cupa ini pada waktu kesuargaan ini lah, gimana sebagai kita seorang sentano, sebagai seorang anak yang berbakti kepada yang sudah meninggal, entahkah itu orang tua, kakek, nenek. Pengennya si Cupa ini, karena si Cupa ini seorang putra, seorang anak, di samping juga menurut cerita si Cupa ini adalah seorang putra Brahmo, putra dewa ya. Jujur yang Nugroho sareng sinar suci pada kebenaran sinar pada kuja sareng sinar kumargi dan kalaning murah jujur madang yang dan lo aja jadi mau ada apa dari mau aja oleh akonan belum nah aku mungkin bisa jauh itu orang sih nang igal sih tahu sih uli SMP kan dikayang Jani ULI Kempung. Nah, mau bilang kempung. Bawa kamu. Nenek, oh sih biasa. Nenek. Kota. Santun. Dan dalam hal ini si Cupa ini di kesuargaannya adalah salah satu persembahan untuk yang meninggal gitu ya.
salah satu apa namanya? Apresiasi Bakti. bukan? Bakti Si Cupa, si Sentano, si putra kepada si ayah atau orang tua dan mungkin kakek neneknya yang saat ini sih lebih kepada si orang tua. Orang tua, betul. Karena orang tua ini sekalo yaitu Bathara Brahma. Orang tua sekalo adalah Me Bekung. Me Bekung ini dan Po Bekung ini. Diceritakan saat ini Me Bekung dan Po Bekung ini sudah meninggal. Oke. Sudah meninggal. Pas pada waktu saat ini adalah suatu pengabenan, upacara pengabenan. Menyambung dengan acara pengabenan, si Cupa ini diceritakan mau mencari orang tuanya, Atmo orang tuanya. Yang belum diabenkan, yang masih ada di Amo di Loko. Oh, yang masih di Abang Awang. Iya, Abang Awang. Mau istilahnya ini cerita ini sedikit kilas tentang upacara pengabenan. Oke. Ya, kalau si Cupa ini karena dia putra Brahma, dia langsung mencari Atmo ini. Oh, langsung mencari Atmo ini. Karena kaitannya ini adalah upacara pengabenan masal gitu. Iya. Oke. Mencari Atmo ini dia mau di Loko. Di Atmo di Loko di tempat para Atma diadili dengan sesuai dengan karma perbuatan. Sesuai dengan karma dan perbuatan. Nah, yang apa lagi? Setelah karma perbuatannya, kita mencari Atma di tempat yang mau di Loko. Kan ada juga yang namanya Sang Suratmo. Betul. Sang Suratmo yang berhak mengatur ini Atmo yang berbuat baik masuk surga, Atmo yang jelek masuk neraka. Ya. Karena bakti Sang Cupa kepada Sang Raramo, dicarilah ke yang mau di Loko. Diminta pada Sang yang mau di Loko untuk Atmo si Men Bekung dan Po Bekung ini karena telah melahirkan dia, telah membesarkan dia, supaya mendapat kedudukan atau mendapat tempat di swarga dia. Ya, nanti sekilas sedikit tarian nanti apa yang akan dilakukan, Bli? Nanti mungkin kita berjalan, diceritakan di berjalan, berjalan juga diceritakan langsung terbang ke yang mau di Loko, ketemu atas apa namanya ada yang namanya Tegal Penangsara, yang nemu namanya Titio Galagil, ketemu yang namanya Kawah Candra Demuko. Nah, setelah lewat Candra Demuko, ketemulah dengan apa namanya juru sapuh atau widadari yang ada di sana. Setelah itu baru ketemu dengan Sang Yang Mau di Loko atau Sang Joko Manik juga. Negosiasi di sana, jadi diizinkan, lalu mencari ayah dan ibunya langsung dibawa ke Swarga. Itu sedikit konsep ceritanya. Konsep ceritanya. Dalam menari ini si Cupa ini kan identik dengan makan, ya. Ya, identik dengan makan karena satu seperti tadi ketamakan, kerakusannya, kelobohannya. Ya. Oke. Tapi memang niatnya memang baik. Kan? Ya, niatnya memang baik. Tapi karena memang sifat yang diberikan oleh Sang Brahmo untuk menunjukkan tadi adanya sifat baik dan buruknya ini. Ya, makanya seperti itulah prosesnya. Nanti setelah makan ada juga istilahnya prosesnya pengeruatan. Namanya juga pengleburan adalah artian si Cupa ini yang sifatnya rakus, yang sifatnya iri hati dan lain sebagainya itu dihilangkan di sana. Dilebur di sana dengan meminta juga penugasan kepada Yang Brahma. Karena Yang Brahma istilahnya sebagai bapak Niskala yang memberi anugerah kepada si Cupa, dia biar itu kesaktian, biar itu istilahnya sampai si Cupa ini bisa lahir yang Brahma. Dengan ada ciri-cirinya Cupa, yaitu dengan kulitnya yang merah. Oke. Ya. Hey!
Bisa diceritakan sedikit apa yang terjadi tadi? Apa beli sadar beli? Waktu beli makan ayam mentah dan lain sebagainya, sadar nggak waktu itu? Bu? Kalau dibilang sadar sih, play tepatnya bahasanya Yang beli nadi ya. nadi ya, nadi Ya, itu adalah nadi itu adalah suatu kejadian di mana atau suatu prosesi di mana yang atau memang yang namanya taksu cupa itu masuk ke dalam diri, berasa dia masuk, berasa dia ada dalam diri tubuh, tapi kita masih bisa melihat sekeliling kita, masih merasa, masih kita merasa, tapi cuma untuk mengontrol, dalam artian mengontrol itu cara makan, mungkin suara yang kita keluarkan, mungkin itu yang tidak bisa kita tahan, seperti ada suatu yang menggerakkan, suatu ada yang mengendalikan seperti itu. Dan tadi beli saya lihat beli apa namanya itu ada nginjek api segala macam, itu memang tidak terasa sama sekali. Itu seiring dengan prosesi Ya. yaitu ada suatu pekara dan pejati, ada suatu prosesi, ada namanya ajengan di sana. Prosesi itu diawali dengan namanya penguning ya. dalam artian itu penurunan yaitu penurunan taksu cupaknya ini. Sang yang cupaknya ini biar masuk ke dalam tubuh, biar istilahnya beliau yang menari, saya sebagai seorang media sebagai sebenarnya kasar menarikan minakadi seperti tingkah pola yang mencupak sang cupak. Jadi yang bisa diambil dari sini teman-teman adalah semua hal yang dilakukan beli Apri ya, adalah sebuah prosesi dan juga satu buah respect terhadap sang yang
sudah meninggal dengan proses upacara atau tari-tarian ini adalah subakti kembali ya. Subakti. Mengajarkan kita subakti, mengajarkan kita bakti terhadap Berbakti orang tua, kepada orang leluhur, tua, orang ya. Apa yang bisa diambil dari sini, Bli? Mau disampaikan dari Cupak sendiri nih? Jadi Supak sendiri sih lebih identik dengan apa namanya, sebagai cerminan apa yang bisa dicerminkan antara sifat baik dan sifat buruk, antara si Cupak yang dominan bersifat buruk, ada sifat ego, angkuh dan sebagainya, dengan si Gerantang yang sifat baik dan sifat baik yang ada dalam ya. Ada dua perbedaan. Jadi intinya teman-teman di rumah ini bukan menampilkan jorok, menampilkan belinya kuat, belinya tahan api, dan segala macam. Enggak, ini adalah sebuah satu salah satu proses dari pengambilan massal, kremasi massal, dan dimana ini adalah menunjukkan bakti subakti kepada yang sudah meninggal atau orang tua kita, gitu ya. Dengan cara inilah seperti apa namanya, lampahan atau cerita yang menceritakan Nganyah lah ya, Be, ya. antara Cupak yang pergi ke swarga mencari roh ibunya dan bapaknya untuk diantar ke swarga sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua, bakti kepada leluhur. Semoga bisa dinikmati hari ini bersama Belia Apri, Iya. kita yang menarikan Cupak. Dan sekali lagi teman-teman di rumah, ini bukan menunjukkan gimana, ini sebetulnya real adalah seni dan budaya Bali kita, yang dimana keterkaitan antara upacara dan adat dan seni kita di Bali. Betul. Betul. Semoga bisa dinikmati dan terima kasih. Selamat pagi. Kita sudah dini hari. Sampai jumpa dari kesempatan bersama saya Kapiot Lia. Yo. Terima kasih Belia Apri. Oke.